sapa dulu semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa dahsyat ya. Karena kita hidup bersama Allah yang dahsyat. Hari-hari kita akan semakin dahsyat jika saudara benar-benar belajar berjalan bersama dengan Allah yang dahsyat. Amin. Sebelumnya kenapa saya pegang ini? Karena saya akan bertanya. Belajar khotbah. Belajar. Oke? Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Atau mulai dari belakang? Mulai dari belakang? Kenapa pada kayak kura-kura kepalanya? Kepalanya hilang semua. Saya tanya dulu. Ada yang tahu Yunus gak? Siapa tuh yang ngomong paling kencang? Dedi. Tahu Yunus ya? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya Jonah. Jonah. Bahasa Bataknya Jones. Tahu Yunus? Dedi, sini dong. Garis besarnya aja. Siap-siapin tisu ya, nangis loh. Garis besarnya aja. Iya. Yunus itu ialah orang yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan ke Niniwe. Akhirnya dia ke Tarsus. Iya, itu aja garis besarnya, Kak. Jadi Tuhan mengutus dia ke Niniwe karena di Niniwe itu orangnya ya keras, banyak kejahatan segala macam dan juga penyembahan berhala. Jadi dia ke sana diutus untuk beritakan firman Tuhan. Dalam masa penghukuman itu dia ke sana. Sebelum ke sana dia berniat pergi dari sana, jauh dari situ. Akhirnya dia mengabaikan itu ke tempat lain. Akhirnya dia bermimpi disuruh ke sana lagi. Pas ke sana dia tolak, akhirnya dia naik perahu diundi itu secara garis besarnya aja ya, Kak ya. Garis besar. Iya, undian. Lalu dia menolak, akhirnya undian itu kena ke dia, akhirnya dicemplungkan dia ke laut, Dibuang ke laut. dibuang ke laut, lalu dimakan ikan besar. Ikan apa tuh? Ikan, bukan ikan lohan yang pasti ya. Dimakan ikan nila, bukan. Dimakan ikan teri sejagat. Iya. Udah itu aja sih, dimakan ikan lalu berdoa, udah Terus? akhirnya dia bersungguh-sungguh, ya udah akhirnya dia ikuti perintah Tuhan, akhirnya ke tempat Niniwe itu. Oke. Aja. Ya. Oke. Puji Tuhan. Kalau Dedi khotbah 5 menit selesai. Ada yang mau tambahin nggak? Cece Sintayong? Nggak mau? Jangan, saya nggak mau suruh Karen tahu. Pran? Ayo, ada yang mau ditambahin nggak? Tambahin aja apa aja, terserah. Ada kekurangan, tambahin. Sama, garis besarnya. Versi Ya, lain. mungkin karena Yunus ini setelah dibuang dia sadar kalau dia tuh melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, maka dia kembali untuk ke Niniwe. Dan puji Tuhannya bangsa Niniwe mendengarkan dia dan dia berbalik kepada Tuhan. Dengan ya luar biasanya mereka juga punya raja yang mau mendengar Tuhan dan yang takut sama Tuhan, jadi mengajak semua bangsanya ini untuk berpuasa, untuk kembali. Oke. Itu aja. Oke. Puji Tuhan.
Talenta sih udah mulai kelihatan. Puji Tuhan. Tenang aja. Hari ini judul khotbahnya Yunus dan kemurahan Allah. Yunus dan kemurahan Allah. Oh iya. Judul khotbahnya Yunus dan kemurahan Allah. Kurang gede. Cukup? Kurang? Nggak ada orang. Bang Jo? Oke. Dikit aja. Oke. Tes. Siap. Oke, sip. Saya dapat satu pemahaman yang jauh berbeda dengan apa yang dibahas selama ini tentang Yunus. Saya ngarep semuanya bisa simak baik-baik. Ini kita akan baca Yunus 1 sampai Yunus 4. Itu ada 48 ayat kalau nggak salah. Kita akan baca pelan-pelan. Nanti saudara akan ketemu clue-nya. Ini sesuatu yang berbeda, sangat berbeda dari cerita yang selama ini kita dengar tentang Yunus. Saya nggak bilang Mas Dedi salah. Saya nggak bilang Fran salah, nggak ada yang salah, semuanya. Tapi mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda kepada kita hari ini. Oke, sama-sama kita baca dari pasal 1, Yunus pasal 1. Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah. Jadi yang pertama, bagian pertama ini garis besarnya. 1, itu amanat, dapat amanat. 2, lari dari panggilan. Yang ketiga, keselamatan bagi bangsa lain. Oke, silakan dibaca. Yunus 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Iya, terus. Melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Ia berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Oke. Mungkin kalau saya jadi Yunus, saya akan melakukan hal yang sama. Ceritanya begini, contohnya begini, ya. Kita dijajah sama Jepang. Kita dijajah sama Jepang. Jepang ini jahat sekali. Dia perkosa, dia ambil hasil bumi kita, dia jarah kita, dia bunuhin keluarga negara kita. Dia melakukan hal yang jahat luar biasa. Tapi Tuhan bilang, Buati, pergi ke Tokyo. Ngomong di sana kalau mereka harus bertobat. Ibu pergi ke sana. Ngomongnya di mana? Ke siapa? Ke orang-orang. Ini sangat-sangat, coba saudara bayangin deh. Saudara tiba-tiba disuruh pergi, saudara nggak tahu caranya gimana, dan saudara nggak tahu kemana arahnya. Dan Niniwe ini sangat jahat. Dia bangsa yang sangat jahat, dia menjajah. Sampai akhirnya Yunus lari dari panggilan. Makanya bagian pertama garis besarnya itu amanat, melarikan diri, dan ketiga keselamatan bagi bangsa lain. Oke, terus lanjutkan. Yunus 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Iya, terus? Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya,
dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Lihat lagi badai besar, dasarnya memang melarikan diri. Dia tidur nyenyak di tengah badai. Terus ayat 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Terus Mereka 8. membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Iya. Jadi mereka buang undi, ketahuan Yunus yang bermasalah. Karena Yunus kapalnya kena badai. Terus Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apakah negerimu dari bangsa manakah engkau? Terus Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. dia memperkenalkan diri kepada bangsa lain. Terus Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. oke, apakah Yunus benar takut akan Tuhan? Takut tak? Kalau takut kenapa lari? Oke, kenapa lari dari panggilan? Terus Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. iya, jadi Yunus cerita kenapa dia lari. Terus Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Terus 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara ngelihat apa di sini? Ngelihat apa? Ciri dari Yunus. Apakah dia seorang yang heroik? Dia bilang, buang aja aku. Buang aja aku. Saudara ngelihat gak? Heroik gak dia? Kenapa gak ada yang jawab? Nampaknya heroik. Tapi nanti saudara akan baca satu persatu, semua akan baca, kita baca, saudara akan lihat satu keanehan dari Yunus. Ya, makanya saya bilang kita akan kupas dan kita akan lihat sisi berbeda dari Yunus. Oke, terus Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan ini sekuat bangsa tenaga. lain yang tidak percaya Tuhan sampai percaya Tuhan. Mereka coba nggak buang Yunus, mereka coba dayung. Terus Untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. iya, terus 13. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Lihat, keselamatan datang pada bangsa lain. Mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka jadi memanggil nama Tuhan. Oke. Yunus diutus kepada bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Supaya bangsa lain memanggil nama Tuhan. Simak terus. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Terus 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan Lihat, bagi Tuhan serta mereka mengikrarkan nasar. menyerahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan yang mereka nggak kenal. Sekarang mereka mulai kenal siapa Tuhan yang benar. Terus 17.
Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal ke dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke. Saudara ngelihat sisi positif dari Yunus apa? Yesus menggambarkan dirinya seperti Yunus yang 3 hari di dalam perut ikan. Coba lihat di Lukas 11 ayat 32. Kita lihat dari sisi positif dulu. Oke. Lukas 11 ayat 32, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, Tuhan bilang yang di sini itu lebih dari Yunus. Itu sisi positif. Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Iya, ini sisi positif. Tuhan menggambarkan dirinya seperti Yunus yang 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Seperti Tuhan 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Oke, sisi positif. Sekarang kita lihat Yunus 2 mulai dari ayat ke-1. Yunus 2 ayat 1, Kalau saudara berdoalah. baca ini, nanti saudara akan ngelihat, ini mah masih sama aja. Nanti saudara akan lihat ke belakang, saudara akan lihat satu keanehan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dia berdoa dari dalam perut ikan. Terus, Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. iya. Terus, saudara perhatiin doanya. Kata demi kata saudara perhatiin. Terus, 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? 5. Segala air telah mengupung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Iya. Dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Terus? Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Terus, Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. terus, Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. 9. Tetapi aku, dengan ucapan syukur aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Oke. Tadi saya bilang, perhatiin doa Yunus. Ada yang missing nggak dari doa itu? Ada nggak yang missing dari doa itu? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Willy, ada nggak yang miss dari doanya? Buku Suma? Nggak tahu? Betul, tidak ada kata bertobat dan minta ampun. Saudara boleh selidikin, ada nggak kata minta ampun di situ? Dia kalau dia bersalah. Ada nggak? Ada nggak sih? Nggak ada. Oke. Pasal 2 garis besarnya itu Yunus berbalik. Saya bilang Yunus berbalik, tapi belum tentu dia bertobat. Karena tidak ada kata pertobatan di situ. Oke? Lanjut. Pasal 3.
Yunus 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota Jadi yang besar setelah itu. dia dibuang dari perut ikan, dia keluar dari perut ikan, ya, dia dapat firman lagi dari Tuhan. Terus, Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. oke, sampai di sini dulu. Saudara lihat, ini khotbah paling aneh. Khotbah yang terdiri hanya dengan 5 suku kata. 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Dan dia diutus Tuhan dan Tuhan bekerja di Niniwe. Ternyata Niniwe mendengar 5 suku kata, 5 kata dari khotbahnya Yunus. Cuman 5 kata dari khotbahnya Yunus. Oke, sampai sini ngerti? Ya. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Selesai, dia gak ngomong apa-apa lagi. Niniwe bertobat. Terus ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Terus Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Terus ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Lihat ya, mereka berpuasa, bahkan sampai ternaknya pun berpuasa. Ya, sampai kambing dombanya semuanya berpuasa. Bukan hanya manusianya, sampai ternaknya semua berpuasa. Terus? Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lihat, respon dari Niniwe itu luar biasa. Respon kota Niniwe dengan 5 perkataan Yunus, itu dampaknya luar biasa. Terus? Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ya, Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. oke. Saudara lihat sampai pasal 3 ini, bagaimana kita memanjang Yunus secara positif. Nah, kita akan masuk Yunus secara negatif. Dari segi negatif. Tadi saya tanya, tobatnya sungguh-sungguh gak? Tobatnya sungguh-sungguh gak? Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, kitab Yunus hanya sampai pasal 3. Dia gak sungguh-sungguh dalam bertobat. Coba saudara perhatiin baik-baik. Niniwe bertobat. Bagaimana reaksi Yunus? Kita lihat di pasal 4. Lihat, saudara kan lihat reaksi Yunus. Apakah ini orang yang bertobat sungguh-sungguh? Mulai dari ayat 1. Perhatiin baik-baik kata demi kata. Yunus 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Lihat, Niniwe bertobat, Yunus kesal. Kalau dalam bahasa aslinya, dia menganggap Tuhan itu tidak baik atau Tuhan itu jahat. Dalam bahasa aslinya.
itu dibilang Tuhan itu tidak baik dan membuat dia marah atau geram kepada Tuhan. Dia geram kepada Tuhan karena Niniwe bertobat. Oke, sampai sini ngerti? Mungkin ini yang gak pernah dijelasin mulai dari kita sekolah minggu. Kita cuman sampai di pasal 3, tapi kita gak masuk di pasal 4. Begitu kita masuk di pasal 4, kita akan bongkar siapa Yunus. Oke, terus? Yunus 4 ayat 2, dan Saudara berdoalah. akan ketemu intisari dari khotbah ini. Saudara akan ngelihat betapa indahnya kemurahan Tuhan. Terus? Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Kenapa? Aku lari dari negeriku. Aku lari dari Niniwe. Aku lari ke Tarsis. Kenapa? Karena aku gak mau Niniwe bertobat. Aku kesel sama Tuhan. Tuhan jahat. Terus? Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Luar biasa dia pakai ayat loh. Aku tahu Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi aku gak suka dengan sifat Tuhan yang pengasih dan penyayang. Yang menyebabkan orang yang jahat itu bertobat. Saya terjemahin dengan cara begitu. Supaya saudara bisa ngerti. Terus lanjutkan. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Lihat ya. Terus? Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Lihat. Kenapa Yunus minta dilempar dari kapal? Kenapa? Karena pada dasarnya dia pengen mati. Bukan sifat heroiknya, tapi pada dasarnya dia pengen mati. Dia pengen lari dari panggilannya. Dia lari dari tanggung jawabnya. Dia gak mau orang jahat itu bertobat. Karena dia tahu sifat Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara terus baca, kita baca sama-sama, terus lanjutkan. Yunus 4 ayat Yunus 4. bilang cabut nyawaku. Dia gak berani. Sorry maaf ya. Dia gak berani bikin dirinya sendiri mati. Dia suruh orang lain bikin dia mati. Ini satu sifat, maaf saya bilang. Saya kasih tanda kutip. Sorry maaf saya bilang ya. Ada orang bilang gini. Lu beliin gue baygon, lu cekokin gue. Tapi jangan gue yang buat. Sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan cabut nyawaku. Saya bilang, apakah saudara melihat sifat heroik dari Yunus? Lihat gak? Nggak ada sifat heroik di sini. Memang dia dasarnya pengen mati kok. Makanya saya bilang, saudara akan lihat sisi lain dari Yunus. Dan Tuhan membongkar ini supaya saudara belajar sama-sama. Apa makna dari pasal demi pasal ini? Terus lanjutkan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Iya, layakkah engkau marah? Terus? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Iya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Dia tungguin kotanya bertobat. Kenapa? Karena dia gak suka kota itu bertobat. Terus? Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Pohon jarak tahu gak pohon jarak? Daunnya besar-besar gitu. Daunnya besar-besar. Dan bikin adem, berteduh. Dalam satu malam, pohon jarak ini tumbuh lebih tinggi dari Yunus. Dia bisa berteduh di bawah pohon jarak itu. Dan itu membuat dia suka.
Tuhan menghibur dia. Lihat, Tuhan menghibur dia. Hebat gak? Tuhan menghibur dia. Tapi lihat lanjutannya ayat 7. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Mati 1 hari doang. Terus Ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. lihat, panas, dia kepanasan. Dia kepanasan mulai dari kepala sampai sekujur tubuhnya dia kepanasan. Tadinya ada pohon jarak, sekarang nggak ada. Terus Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. lihat, dia frustasi luar biasa. Terus Ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. lihat, oke, ngeyel. Yunus ngeyel gak? Oke, saudara udah ngelihat sisi negatifnya? Oke, saudara belajar di sekolah minggu, selalu sampai dengan Yunus menobatkan Niniwe, selesai. Tapi lihat dari pasal 4 ini. Saudara kan lihat, dia bilang, biarin aku sampai mati. Biarin aku marah sampai aku mati. Dia gak peduli dengan keselamatannya. Kenapa? Gara-gara orang lain diselamatkan, dia gak peduli dengan keselamatannya. Terus? Yunus pasal 4 ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Lihat. 1 malam pohon tinggi muncul, 1 malam pohon tinggi itu mati. Nanti kita belajar sama-sama. Terus ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, Tuhan bilang aku sayang Niniwe. 120.000 orang itu aku sayang. Lihat ya, lihat gimana reaksi Yunus. Saudara, pertama reaksi Yunus apa? Kabur. Kedua, reaksi Yunus apa? Pura-pura bertobat. Pura-pura tobat. Ketiga, reaksi Yunus apa? Dia sampaikan firman Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Yang keempat, pasal 4, saudara ngelihat penyingkapan diri Yunus yang sebenarnya. Penyingkapan diri Yunus yang sebenarnya. Dan inilah sisi negatif dari Yunus. Saudara baca lagi di ayat 2 dan 3. Yunus 4 ayat 2 dan 3. Yunus pasal 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Iya. Ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Oke. Kamu baik terhadap musuh. Oleh sebab itu, aku marah. Kamu baik Tuhan sama orang yang jahat. Itu membuatku aku kesal. Orang ini sudah jahat sama aku. Tapi kamu tetap baik sama dia. Aku marah Tuhan. Aku marah dengan keadaan ini. Saya bilang ya, ini ciri orang yang tidak kenal Tuhan. Mazmur 73 ayat 1 dan 2. Ini dia belum kenal Tuhan.
Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan itu baik bagi orang yang bersih hatinya. Kalau hatinya kotor, hatinya banyak kepahitan, hatinya menyimpan dendam, saya bilang bagi dia Tuhan gak baik. Saya bilang ya sama saudara, jangan pernah menyimpan racun di dalam hatimu. Racun kepahitan, jangan pernah disimpan. Marah, emosi, atau apapun yang ada di hatimu, jangan pernah dibiarin. Kenapa? Karena ketika kau diamin itu, lihat, bagimu Tuhan tidak baik. Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Terus lanjutkan. Ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nyaris aku jatuh. Nyaris aku jatuh. Kenapa? Karena hatiku gak bersih. Aku ngelihat orang-orang yang jahat kok diberkati. Orang-orang yang jahat kok subur, gak ada sakit penyakit. Orang-orang dunia kok berhasil. Sementara aku hidupku begini-gini aja. Ini ciri orang yang tidak mengenal Tuhan dan ciri orang yang tidak bersih hatinya. Kalau saudara bersih hatinya, saudara akan bilang Tuhan tetap baik dalam kondisi apapun. Ya, dia mengutip, Yunus mengutip dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terus, Ayat 9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. terus, Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. lihat, Tuhan itu baik. Kita jahat luar biasa, tapi Tuhan gak pernah balas. Ya, dia kutip ayat ini, tapi gak ada pengenalan. Oleh sebab itu, kalimat yang seharusnya dipakai untuk memuji Tuhan, Yunus pakai untuk mendiskreditkan Tuhan. Ngerti? Ayat yang harusnya dipakai untuk memuji Tuhan, dipakai untuk menjelekkan Tuhan. Ya, puji Tuhan masih ada pulsa. Sampai sini ngerti gak? Ngerti? Oke, terus kita lanjutkan. Dia gak punya pengenalan, kalimat yang seharusnya dipakai untuk memuji Tuhan, Yunus pakai untuk mendiskreditkan Tuhan. Jadi kalau saudara baca kitab Yunus ini, saudara perhatiin benar-benar kitab Yunus ini. Saudara ketemu clue-nya begini. Simak ya, simak ya. Problem utamanya bukan tentang Niniwe, tapi tentang pertobatan Yunus. Ngerti gak sih? Niniwe itu dipakai untuk menobatkan Yunus dan menyingkapkan siapa Yunus sebenarnya. Baru dengar kan? Baru dengar gak? Baru dengar. Niniwe dipakai untuk menyingkapkan siapa Yunus. Problem utamanya bukan Niniwe, tapi tentang pertobatan Yunus. Dia belum kenal siapa Allah. Orang yang belum kenal Allah hanya dapat mengasihi yang dikasihi. Saya ulang. Orang yang belum kenal Allah hanya bisa mengasihi siapa yang mengasihi dia. Matius 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Ini Tuhan ngomong bagi orang yang mengenal Tuhan. Bagi siapapun yang mengenal Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika seseorang nyolek saudara, apa yang saudara bikin? Gimana reaksi saudara? Sorry, maaf saya ngomong ya. Tuhan kadang mengizinkan orang colek-colek saudara. Sorry, Tuhan kadang mengizinkan orang colek saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara ngelihat bagaimana reaksimu dan supaya Tuhan menyingkapkan bagaimana sifat saudara sebenarnya. Ketika engkau marah, ketika engkau emosi, Tuhan bilang, lu harus perbaiki diri lu. Lu harus bertobat, lu harus perbaiki diri lu. Kenapa? Karena Tuhan melihat reaksi kita. Oke. Ternyata kasih Allah itu jadi problem bagi Yunus. Ternyata kasih Allah menjadi problem yang sangat fatal bagi Yunus. Problem Yunus, siapa yang Allah tarik ke dalam? Problem Yunus itu. Siapa yang Allah tarik ke dalam? Itu problem Yunus. Itu jadi problem buat Yunus. Siapa yang Allah tarik ke dalam? Ternyata musuhnya. Ketika kasih Allah jatuh pada orang yang menurut kita tidak layak dikasihi, kita kecewa luar biasa. Jadi kita seringkali menyamakan kasih Allah itu dengan kasih kita. Sama kita pikir. Maunya Yunus itu Allah menjadi seperti dia. Ketika orang nyakitin saya, Tuhan balas lu. Tuhan bikin lu celaka. Tuhan bikin lu bermasalah. Dan begitu orang itu bermasalah, kita seakan-akan kita sedih, kita nangis. Padahal di hati kita, syukur. Lu sih jahat sama gua, gak mampus bagus lu. Sorry, maaf ya. Kita mungkin gak ngomong, tapi Tuhan lihat ke dalam hati kita. You membuat deal sama Allah yang lihat hati. Saudara sedang membuat deal sama Allah yang berurusan bukan dengan fisik tapi dengan hati. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Kasih Allah disamakan dengan kasih Yunus. Maunya Yunus itu Allah seperti dia. Bukan dia yang jadi seperti Allah. Ini masalah fatal. Saudara lihat di ayat 3, dia minta mati. Ini ciri-ciri orang yang hidup sebagai seorang pecundang atau pengecut. Dia minta mati. Dia suruh Tuhan cabut nyawa dia. Dia suruh orang lempar dia ke laut. Dia pengecut luar biasa. Karena dia tahu sebenarnya orang bunuh diri pasti masuk neraka. Akhirnya dia suruh tangan orang untuk buat kejahatan terhadap dia. Ngerti gak sih? Karena orang Yahudi itu tahu orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Setiap orang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Oleh sebab itu, karena dia tahu firman Tuhan, dia bilang apa? Tuhan cabut nyawaku. Supaya apa? Supaya dia tidak dipersalahkan. Lempar gua ke laut. Supaya apa? Supaya dia tidak dipersalahkan kalau dia mati. Ngerti gak sih? Ngerti? Ngerti ya? Orang yang benar itu senang lihat orang lain bertobat. Betul gak sih? Tapi Yunus enggak. Yunus enggak. Yunus seperti orang yang tidak senang. Yunus seperti orang yang tidak senang ketika orang lain alami Tuhan. Saudara ngelihat orang lain ngalamin Tuhan,
Kita sepertinya mau bersaing. Emang dia aja yang bisa, gue juga bisa. Orang kepeduan, kita lebih kencang. Sorry, maaf saya bilang ya. Nggak ada naluri bersaing di dalam gereja ini. Kenapa? Karena kita satu keluarga. Kita harus saling memberkati. Kita bukan Yunus. Sorry, maaf, tidak ada Yunus di sini. Yunus itu seperti orang yang tidak senang ketika orang lain mengalami Tuhan. Tidak senang orang lain maju. Pokoknya gua. Gua harus dapat spotlight. Gua harus dapat lampu sorotnya. Gua harus dilihat orang. Gua harus diperhatikan. Gua. Tanpa sadar dia gua terus. Tanpa sadar dia hidup di dalam gua. Dia terjebak di dalam gua. Kayak Saul. Oke. Gini sifat Yunus nih, ya. Simak ya. Dia pengen dapat kasih dari Tuhan. Betul gak? Tapi dia gak pengen orang lain dapat kasih dari Tuhan. Saudara ngelihat gak sih benangnya di situ? Ngelihat gak sih? Oke, makanya saya bilang, saudara akan ngelihat sesuatu yang berbeda dari kitab Yunus. Tuhan ngajarin ini, supaya kita belajar sama-sama. Siapa Yunus? Yunus itu siapa? Yunus itu kita. Saudara dan saya. Betul, nanti saudara akan lihat ciri-cirinya dari kita. Kita pengen dapat kasih, betul gak? Tapi kita gak pengen orang lain dapat kasih. Seakan-akan Tuhan itu hanya milik gue. Gak boleh milik orang lain. Di sini kita lihat betapa setia, betapa baik Allah pada Yunus. Allah itu baik. Manusia dosa tidak langsung dihukum. Saudara perhatiin, manusia dosa tidak ada satupun yang langsung dihukum. Adam jatuh dosa, Tuhan bikin apa? Apa langsung dihukum? Langsung dikutuk? Enggak, dipanggil dulu. Adam, di mana kamu? Betul gak? Adam, di mana kamu? Betul? Kain bunuh Habel, Kain langsung dihukum gak? Ditanya dulu, Kain, di mana adikmu? Nggak langsung dihukum. Begitu iblis, langsung dikutuk gak? Iblis tidak ditanya, tapi langsung dikutuk. Perhatiin betapa baiknya Tuhan di sini. Adam jatuh, tidak langsung dihukum, tapi ditanya dulu sama Tuhan. Lihat ya. Adam ditanya di mana, Kain ditanya di mana Habel. Iblis langsung dikutuk. Tuhan dengan kemurahannya menarik manusia pada pengenalan. Tuhan bertanya kepada Adam karena Tuhan lagi narik Adam kepada satu pengenalan. Tuhan bertanya kepada Kain karena Tuhan lagi menarik Kain kepada satu pengenalan. Tapi sayangnya Adam tidak merespon. Malah dia nyalain siapa? Hawa. Dia nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa itu perempuan yang kamu tempatkan di sampingku? Kita selalu bilangnya dia nyalain Hawa, tapi saya bilang dia sebenarnya nyalain Tuhan. Perempuan yang kamu tempatkan di sampingku, dia yang menggoda aku. Kalau nggak ada perempuan itu, gue sendiri, gue nggak akan jatuh dosa. Betul nggak? Betul. Hawa begitu ditanya Tuhan, Hawa bilang apa?
itu karena Tuhan nempatin iblis di situ. Kenapa? Ini sifat dari kita yang selalu tidak mau dipersalahkan. Sifat dari manusia yang tidak pernah mau disalahin. Begitu kita disalahin, yang ada cuma satu, berontak. Betul gak? Amin. Semua ngaku? Ngaku lah. Ayub sekarang. Saudara lihat. Ayub ditanya nggak? Menurut kamu yang misahin lautan sama daratan siapa? Tuhan bikin dialog. Dialog Tuhan itu sebenarnya tarikan Tuhan kepada Ayub supaya Ayub masuk dari pengetahuan kepada pengenalan. Ngerti? Ayub lagi ditarik dari satu pengetahuan kepada satu pengenalan. Tapi ditariknya via masalah, lewat masalah. Kalau saudara dan saya bermasalah, kalau kita sedang bermasalah, kita lagi ditarik Tuhan pada satu pengenalan dari satu pengetahuan. Oke? Kita masuk di dalam satu masalah, satu persoalan yang sepertinya gak ada jalan keluarnya. Tuhan sedang menarik kita dari pengetahuan kepada pengenalan. Supaya apa? Supaya saudara koreksi diri saudara. Apa yang salah dari gua sehingga ini terjadi? Itu yang pertama. Kedua, saudara masuk dalam satu pengenalan. Salah satunya, jangan jatuh lagi pada lubang yang sama. Sampai sini ngerti ya? Ngerti? Jadi kenapa Tuhan tanya ketika Adam berdosa? Kenapa? Ngantuk ya? Ngantuk. Gak ada yang jawab. Tadi padahal saya udah teriak-teriak, semuanya bengong. Kenapa? Karena Tuhan lagi menarik dari pengetahuan kepada pengenalan. Di sini kita lihat pertanyaan dari Tuhan. Pertanyaan Tuhan, lihat pertanyaan Tuhan kepada Yunus di ayat 9, 4 ayat 9. Ini pertanyaan Tuhan. Tuhan juga tanya loh, bikin dialog sama Yunus. Ayat 9. Yunus 4 ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ya, sebenarnya pertanyaan Tuhan ini adalah pertanyaan belas kasihan Tuhan. Pertanyaan kemurahan Tuhan. Karena setiap pertanyaan Tuhan, tolong simak. Setiap pertanyaan Tuhan membuka mata kita. Setiap pertanyaan Tuhan, simak ya, tolong simak. Setiap pertanyaan Tuhan membuka mata kita dari kesesatan. Membuka mata kita dari kesesatan dan menutup kita dari kesalahan yang sama. Ngerti gak sih? Ngerti bahasa Indonesia gak? Sekali lagi saya ulang, setiap belas kasihan Tuhan atau pertanyaan Tuhan itu membuka mata kita dari kesesatan dan menutup kita dari kesalahan yang sama. Ngerti? Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh pada lubang yang sama. Lu udah ngalamin gimana caranya Tuhan tolong. Gak bertobat, masuk lagi di kesalahan yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bilang, di Yohanes dibilang, bertobatlah supaya jangan terjadi padamu yang lebih parah dari itu. Tuhan jahat? Enggak. Iblis yang jahat. Kenapa? Iblis akan membuat sesuatu yang lebih parah dari sebelumnya. Kenapa? Karena kamu sudah diberitahu sama Tuhan dan kamu masuk dalam lubang yang sama. Oke? Ayat 5
4 ayat 5. Yunus 4 ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia keluar dari kota apa? Dia keluar dari kota apa? Niniwe. Niniwe kota yang bertobat. Dia keluar dari kumpulan para pertobat. Dia tinggal di mana? Terus? Di sebelah timurnya. Dia tinggal di sebelah timur. Timur itu melambangkan dosa. Saudara lihat Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Saya tanya dulu, ini nggak apa-apa ya kalau kita terusin? Terusin aman nggak? Aman? Aman? Benar aman ya? Aman, bukan aman ya? Aman. Karena saya tanggung kalau saya cut di sini, kita dalam posisi nanggung. Ya, terus lanjutkan ayat 5. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerup dengan Iya, pedang yang jadi- bernyala-nyala. Istilahnya kalau ini Taman Eden, pintunya itu di sebelah timur. Menghadap ke timur. Jadi ujungnya, puncaknya itu di barat. Begitu dia keluar dari Taman Eden, dia keluar ke arah timur. Ngerti? Ngerti gak? Ngerti. Terus, Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. iya. Pohon kehidupan itu ada di sebelah barat. Manusia jatuh dosa, manusia dibawa ke timur. Timur itu dosa. Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dia pergi dari Tuhan. Dia pergi dari Tuhan. Seseorang yang pergi dari Tuhan, itu pergi ke arah timur. Terus? Dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Di sebelah timur. Dia, kenapa? Karena dia pergi dari Tuhan. Oke. Nah sekarang lihat Yunus. Dia keluar dari kota yang bertobat. Dia keluar dari kumpulan orang-orang bertobat. Dia pindah ke sebelah timur, hidup dalam dosa. Ayat 6. Yunus 4 ayat 6. Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Lihat, Yunus lagi kesel, Tuhan hukum gak? Tuhan hukum gak? Tuhan gak hukum, malah Tuhan hibur. Dihiburnya gimana? Tumbuhlah panas. Tumbuhlah pohon jarak. Tumbuhlah pohon jarak yang besar sampai dia bisa terlindung dan dia adem. Sampai sini ngerti? Nah, itu nyenangin hati Yunus. Agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Oke? Terus, Abraham, saudara lihat, Abraham diberi Ishak. Diuji gak? Diuji gak? Diuji. Berkat itu dipandang sebagai kasih Tuhan. Oke? Kita selalu memandang berkat itu sebagai berkat jasmani, sebagai kasih Tuhan. Ada setuju? Setuju? Kita sering kali memandang berkat jasmani itu sebagai kasih Tuhan. Oke? Sebenarnya saudara harus pandang berkat itu sebagai ujian. Sesungguhnya apa yang saudara dapat itu sebenarnya ujian. Coba saudara perhatiin. Saya nggak ngomong soal perpuluhan ya. Saudara dapat 1 juta, saudara bisa kasih 100 dengan enteng. Begitu saudara dapat 10 juta, saudara harus kasih 1 juta dengan berat, mulai rada berat. Begitu saudara dapat 100 juta, saudara kasih 10 juta dengan lebih berat lagi. Akhirnya timbullah perbantahan, perpuluhan dihapus segala macam. Tapi ngomong semua buat Tuhan. Semua buat Tuhan. Lihat ya, simak ya.
Garis bawahi. Berkat itu menyingkapkan berhala. Setuju gak? Berkat yang saudara terima itu menyingkapkan berhala di hati kita. Semua akan nampak. Semuanya akan nampak ketika semuanya itu diambil. Lihat aja Yunus 4 ayat 7 dan 8. Lihat, pohon jarak aja itu jadi berhala buat Yunus. Ya. Sampai dia bilang, biar aja gue mati. Karena pohon jarak ini pun diambil. Betul gak? Saudara nyimak gak ini? Nyimak. Semua dilakukan Allah demi selamatkan Yunus. Yang hatinya itu jahat sebenarnya. Semua dilakukan Allah demi selamatkan Yunus yang hatinya jahat. Allah rindu Yunus punya hati seperti Allah. Ada belas kasihan. Saudara perhatiin, silakan saudara baca benar-benar. Waktu Yesus mau melipat gandakan 5 roti 2 ikan jadi 5.000 orang bisa makan. Itu tergerak karena apa? Karena belas kasihan. Yesus lakukan mujizat, orang sakit disembuhkan. Karena apa? Karena belas kasihan. Karena saudara punya belas kasihan, makanya mujizat bisa terjadi. Mujizat hanya bisa terjadi melalui pintu belas kasihan. Saya ulang sekali lagi. Mujizat hanya bisa terjadi lewat pintu belas kasihan. Jadi belas kasihan itu menimbulkan mujizat. Belas kasihan bahasa Inggrisnya itu compassion. Bisa disamakan juga dengan empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Simak ya, dengerin baik-baik. Yunus sayang tanaman, betul gak? Tapi dia gak sayang Niniwe. Ngerti gak? Yunus sayang sama pohon jaraknya. Tuhan bikin mati, Tuhan izinkan ini mati. Dan Tuhan tegur dia, lebih indah 120.000 nyawa di Niniwe daripada pohon jarak itu. Kenapa lu sayang sama pohon jarak ini? Kenapa lu gak sayang sama 120 nyawa di Niniwe? Udah ngerti sekarang? Yunus sayang tanaman, tapi orang Niniwe tidak disayang. Tuhan ajak Yunus punya belas kasihan pada Niniwe. Bukan sekedar diutus pergi tobatin Niniwe. Jika sekedar Niniwe bertobat, saya ulang ya, jika Niniwe sekedar bertobat, sampai pasal 3 kitab Yunus selesai. Enggak usah ada pasal 4. Kenapa ada pasal 4? Ternyata problemnya bukan di Niniwe saja, tapi problemnya adalah di Yunus. Siapa Yunus ini? Siapa Yunus? Kita. Saudara dan saya. Kitalah Yunus ini. Sekarang saya tanya sama saudara. Saya tanya sama saudara. Tuhan pakai Yunus selamatin Niniwe, atau Niniwe dipakai Tuhan selamatin Yunus? Saudara udah ketemu pola pikirnya. Kita belajar telaah Alkitab. Ngerti gak? Tuhan pakai Niniwe untuk menyelamatkan seorang Yunus yang tegar tengkuk ini. Tuhan pakai Niniwe untuk porak-porandain Yunus yang jahat hatinya ini. Sampai sini ngerti? Jadi, kisah ini kisah Allah pada Niniwe dan teristimewa pada Yunus yang munafik, yang terima anugerah tapi tidak pernah mau jadi berkat bagi orang lain. Ngomong gampang, semua buat Tuhan.
Tapi mana pedulinya sama pelayanan? Mana peduli kita sama pelayanan? Tuhan itu benar-benar setia. Mau bertahan sama Yunus. Simak ya, Yunus kabur, dikejar sama Tuhan. Yunus pura-pura bertobat, tetap Tuhan pakai Yunus. Yunus marah, hatinya penuh kejahatan. Tuhan tetap mau diskusi sama Yunus untuk ungkapin isi hatinya. Inilah kebaikan kemurahan Tuhan. Saya ulang ya, Yunus benar-benar jahat. Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan itu setia. Dia mau bertahan sama Yunus. Dia mau bertahan sama saudara, sama saya. Saudara pernah kabur gak? Lari seakan-akan saudara kecewa sama keadaan. Ya, saudara benar-benar bertobat gak? Sering gak pertobatan kita palsu? Sering gak pertobatan kita palsu? Tapi Tuhan tetap pakai saudara loh. Saudara kabur, Tuhan kejar loh. Mau lari kemana loh? Ayo loh, mau lari kemana? Gua tangkep loh. Kita pura-pura, maaf ya, kita pura-pura nyampein firman, kita jago ngomong. Sorry, maaf, saya bertobat. Kita jago ngomong, tapi untuk melakukan, gak segampang itu. Gak semudah itu. Yunus itu pura-pura khotbah, tapi Tuhan tetap pakai Yunus. Saudara boleh nginjilin kemana-mana, Tuhan tetap pakai. Walaupun saudara gak serius, gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara marah, penuh kejahatan, saudara benci sama orang lain, ada kesel, ada marah, ada kecewa sama orang. Tuhan datang mengungkapin isi hati saudara. Sekarang saudara ngerti siapa Yunus itu. Kitab Yunus itu untuk menegur kita. Kita ini sama kayak Yunus, gak ada bedanya. Kita sering lari, sering kecewa, sering kabur, Tuhan tangkap kita. Kita pura-pura bertobat, Tuhan tetap pakai kita. Kita sampaikan firman Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Lihat, Tuhan tetap pakai kita. Tuhan tetap mau berdialog dengan kita dan mengungkapkan isi hati kita. Inilah Tuhan kita yang penuh dengan kemurahan. Kita sering kabur. Doa kita palsu. Doa saudara, doa saya sering palsu kok. Kita sering bertobat, tobat palsu. Kita taat, tidak taat kepada Tuhan. Karena kita taat pun karena tidak ada pilihan. Sorry, maaf, kita terima anugerah dari Tuhan, tapi kita tidak mau menyalurkan berkat bagi orang lain. Kita terima dari Tuhan, tapi kita tutup tangan kita dari orang lain di kiri kanan kita. Apa bedanya kita dengan Yunus? Sorry, maaf ya, saya bilang. Maaf, saya bilang. Mungkin kita bisa jadi lebih jahat dari Yunus. Oke. Yunus rasa lebih baik dari Niniwe. Tapi nyatanya tidak. Yunus merasa lebih baik dari Niniwe, tapi nyatanya tidak. Kita rasa lebih baik kita dari orang lain. Tapi nyatanya tidak. Lewat berita hari ini, Tuhan ajak kita. Ayo dong, balik ke Tuhan, punya belas kasihan sama orang. Tuhan mau saudara dan saya sempurna dalam mengasihi orang. Sempurna dalam mengasihi orang. Saya kasih satu contoh, ibaratkan gini. Saudara pernah semprot baygon, banyak nyamuk di rumah, saudara semprot baygon, nyamuknya gak mati. Ya, saya pernah ngalamin, saya semprot, nyamuknya gak mati. Saya sampai bilang, nyamuknya kuat ya? Kalau saya bisa berdialog sama nyamuk, saya bilang, lu pakai apa sampai lu bisa tahan sama baygon? Ya. Apa kita mesti cobain baygonnya? Saya berandai begini.
Ini ada 1 juta nyamuk di tempat ini. 1 juta nyamuk di tempat ini. Dan di sini cuma ada Soroya 1. Soroya diserang nyamuk. Dia nggak bisa bunuh dengan baygon. Kenapa? Nyamuknya bionik. Nyamuknya begini, kuat bang. Nggak ada yang mati dengan baygon. Soroya digigitin nyamuk. Tapi gimana caranya sampai dia dapat 1 clue? Gua harus pakai autan untuk melindungi diri gua sendiri. Supaya nyamuk tidak bisa menggigit gua. Ngerti gak sih maknanya? Ngerti? Orang boleh nyakitin kita, tapi kita harus punya perlindungan sampai kita nggak bisa terluka lagi. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Orang tuh nyakitin mah biasa. Tapi Tuhan manggil kita sebagai orang yang luar biasa. Kita melindungi diri kita sampai kita tidak bisa terluka lagi. Ngerti ya? Mau ada berjuta-juta nyamuk di sini. Soraya tenang, kenapa? Dia pakai autan di badannya. Ini bukan iklan. Dia pakai autan. Nggak ada 1 nyamuk pun yang bisa menggigit dia. Kenapa? Dia sudah melindungi dirinya sendiri dengan kebenaran. Paham? Kalau saudara masih terluka, saya ulang ya, kalau saudara masih bisa terluka, saya ulang, kalau saudara masih bisa terluka, engkau belum benar-benar melindungi dirimu dengan kebenaran. Ya, saudara harus ketemu clue-nya. Gimana caranya sampai saudara nggak bisa digigit nyamuk lagi, nggak bisa ngelukain saudara lagi. Saudara harus tahu clue-nya. Saya tanya sama saudara, kenapa Allah sih menjelma jadi manusia? Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Kenapa? Supaya dia bisa merasain apa yang kita rasain. Supaya dia bisa ngerasain apa yang saudara dan saya rasain. Itu belas kasihan. Dia Allah yang mau merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Bukan sesuatu yang indah yang kita alami. Ibrani 4 ayat 15, dia Allah yang merasakan apa yang kita rasakan. Inilah belas kasihan. Belas kasihan itu nyata. Bukan dalam kehidupannya, tapi dalam kematiannya. Itu nyata banget belas kasihan Tuhan. Simak ya. Allah bukan hanya mau menderita bersama umat, tapi dia menderita bagi umat. Dia bukan hanya mau menderita bersama dengan kita, tapi dia mau menderita bagi kita. Kita seperti Yunus, munafik. Kita sering kabur. Kita keras hati. Kita gak sudi orang lain maju. Ingin diterima, tapi kita gak mau terima orang. Kita seperti Yunus. Kita dipanggil untuk menyatakan belas kasih Tuhan. Tapi sayang, kita hidup sembarangan, kita nggak jadi berkat bagi orang lain. Kita lebih sayang ciptaan daripada sang pencipta. Kita seperti Yunus. Kita sayang ciptaan daripada sang pencipta. Begitu mobil kita ditabrak, kita ngamuk, kita marah. Kita lebih sayang sama ciptaan daripada sang penciptanya. Kita harus berubah, kita harus bertobat benar-benar. Kita harus sayang sama pencipta. Baru kita bisa sayang sama ciptaan dengan benar. Kita sering kecewa dengan keadaan. Kita sering gak mau bersyukur dengan apa yang kita dapat. Saudara dapat anugerah cuma-cuma. Jangan jadikan semuanya sebagai sesuatu yang percuma.
Saudara dapat talenta, kembangin talentanya. Minimal saudara punya satu talenta. Apa? Keselamatan. Kalau saudara sudah punya satu talenta ini, minimal saudara harus kembangkan jadi terang dan jadi garam. Jadi 2 talenta. Oke? Jangan cuma ngomong, gampang. Semua buat Tuhan. Ketika Tuhan minta, kita gak mau ngulurin tangan buat orang. Di mana posisi Tuhan di dalam hati kita? Kita mau sebanyak-banyaknya, kita harus punya hati seperti Tuhan. Sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Mari saudara, kita selidiki diri kita. Jangan jadi seperti Yunus. Jangan jadi seperti Yunus. Bertobat sungguh-sungguh. Hidup dalam kebenaran. Hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Amin.